Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai cerita pendek atau biasa disebut dengan cerpen. Materi ini juga tentu sudah tidak asing lagi untuk kalian semua ya, dan pembahasannya juga tetap itu-itu saja, tapi semoga tidak menyurutkan semangat untuk belajar mengenai cerpen. Pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan karangan pendek yang berbentuk prosa. Cerpen menurut fisiknya adalah cerita yang terdiri dari 500 sampai 5000 kata yang biasanya selesai dalam waktu 10 sampai 30 menit. Bahasa yang digunakan seperti bahasa sehari-hari. Sebuah cerpen mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh dengan pertikaian, peristiwa, dan pengalaman. Oleh karena hanya mengisahkan masalah sederhana dan diceritakan secara singkat, tokoh dalam cerpen tidak sampai mengalami perubahan nasib. Tentu berbeda dengan novel ya. Nah, sebuah cerpen ditulis oleh pengarang sehingga cerpen tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Cerita dalam cerpen mengandung sebuah nilai-nilai kehidupan yang berada di sekitar langsung. Pada umumnya, penulis cerpen tidak menuliskan nilai-nilai kehidupan, tetapi menuliskan secara tersirat dalam cerpen. Nilai dalam cerpen adalah sesuatu yang dapat diambil atau dipetik dari sebuah cerpen yang bersifat atau menambah pengetahuan, memberikan hiburan, atau dapat memanusiakan manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Ada 8 nilai ya. Yang pertama, nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila, atau baik buruk tingkah laku. Yang kedua, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Yang ketiga, nilai religius atau keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan agama. Yang keempat, ada nilai edukasi atau pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang buruk ke yang baik. Yang kelima, nilai politis, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang keenam, nilai etika, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan sopan santun. Yang ketujuh, nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Yang kedelapan, itu nilai kemanusiaan, nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Jadi, supaya kalian bisa memahami cerpen, termasuk dalam nilai-nilai di dalamnya, jadi perlu ada pertanyaan-pertanyaan yang supaya memacu ini masuknya ke nilai apa gitu ya. Yang pertama ada nilai pernyataan literal, yang kedua ada pernyataan interpretatif, yang ketiga ada pertanyaan integratif, yang keempat pertanyaan kritis, dan yang terakhir ada pertanyaan kreatif. Unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Nah, unsur ini sudah tidak asing lagi ya, karena dari SMP sudah dipelajari. Nah, sekarang untuk mengingat kembali, kita akan belajar lagi mengenai unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok yang mendasari suatu cerita. Terus yang kedua ada alur, adalah susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Alur dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, yang ketiga ada penokohan, yaitu cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter, sifat, atau tokoh dalam cerita. Karakter tokoh dapat dijelaskan secara langsung dan tidak langsung. Biasanya bisa melalui gestur tubuh maupun percakapan ya untuk penggambaran penokohan. Lalu yang keempat ada latar atau setting, adalah tempat, waktu, dan suasana berlangsungnya kejadian dalam cerita. Yang kelima ada sudut pandang, adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Sudut orang pertama pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga pengamat. Nah, yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya.
Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, berbeda dengan unsur ekstrinsik, yaitu unsur-unsur yang berada di luar karya sastra. Contohnya biografi si pengarang, atau misalnya secara fisik cerpen itu dimuat di majalah apa atau bersumber dari mana. Nah, itu merupakan unsur ekstrinsik. Jadi sudah bisa membedakan ya antara unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang terakhir itu ada struktur cerpen. Struktur cerpen dibagi menjadi 3, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, biasanya struktur cerpen itu lebih ke alur ya, jalannya cerita. Jadi orientasi ini berisi pengenalan tokoh, latar, ataupun unsur-unsur cerita lainnya. Dalam cerita pendek, umumnya penulis langsung menalakan masalah yang dialami tokoh utamanya. Nah, yang kedua ada komplikasi, yaitu berupa cerita yang berisikan akibat dari adanya masalah yang dialami tokoh utama. Jadi komplikasi itu ketika masalahnya sudah muncul ke permukaan ya. Dan yang terakhir ada resolusi. Di resolusi itu adalah menceritakan penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Jadi struktur cerpen ini lebih ke alur jalan ceritanya, yaitu yang pertama orientasi, pengenalan tokoh, latarnya, terus konflik-konflik sedikit begitu ya, percikan-percikan masalah yang akan dikemukakan, lalu masuk kepada komplikasi. Komplikasi itu lebih ke permasalahannya ya, inti dari masalahnya itu apa, dan yang terakhir adalah resolusi. Resolusi itu penyelesaian dari masalahnya si tokoh misalnya. Itu jadi itu adalah struktur cerpen. Sekian pemaparan mengenai cerita pendek. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga materi ini dapat mengingatkan kembali dengan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Kerjakan soal latihannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu ya. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.